Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Halifia Rahmandiawan dari kelas 12 IPA 3. Di video saya ini saya akan menjelaskan materi tentang surat lamaran pekerjaan yang berisi tentang pengertian, unsur kebahasaan atau kaidah kebahasaan, sistematika, dan lain-lain. Surat lamaran pekerjaan adalah surat permohonan yang dituliskan oleh pelamar dan ditujukan kepada instansi atau lembaga pencari kerja serta menggunakan bahasa yang formal. Adapun aspek penting dalam surat lamaran pekerjaan yaitu tesis dan argumentasi. Tesis adalah informasi awal pelamar yang berisikan sumber lowongan pekerjaan dan posisi yang diinginkan pelamar. Argumentasi adalah bagian surat lamaran pekerjaan untuk menguatkan tesis dan atau meyakinkan orang yang membaca bahwa pelamar dapat memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Surat lamaran pekerjaan memiliki sistematika, yaitu 1. Tempat dan tanggal surat, yang kedua perihal atau hal, yang ketiga lampiran, yang keempat nama dan alamat surat, yang kelima salam pembuka, yang keenam paragraf pembuka surat, yang ketujuh paragraf isi surat, yang kedelapan paragraf penutup surat, yang kesembilan salam penutup, dan kesepuluh atau terakhir tanda tangan dan nama jelas. Tempat dan tanggal surat. Bagian ini berisi tempat atau domisili pembuat dan tanggal surat ini ditulis. Kedua, hal atau perihal. Bagian ini berisi tujuan surat dibuat. Penulisan diikuti kaidah penulisan judul. Ketiga, lampiran. Bagian ini dicantumkan untuk jumlah berkas yang menyertai surat lamaran. Yang keempat, nama dan alamat surat. Bagian ini berisi nama atau posisi penerima dan nama instansi serta alamat instansi. Kelima, salam pembuka. Bagian ini berisi sapaan resmi. Keenam, paragraf pembuka surat. Bagian ini berisi informasi tentang pelamar, sumber informasi lowongan pekerjaan, dan posisi yang diinginkan oleh pelamar. 7. Paragraf isi surat. Bagian ini berisi informasi tentang pelamar, diantaranya pendidikan, pengalaman kerja, dan kelebihan pelamar yang sesuai dengan lowongan tersebut. Kedelapan, bagian penutup surat. Bagian ini berisi antusiasme pelamar akan posisi yang diinginkan serta ucapan terima kasih. 9. Salam penutup surat. Bagian ini menunjukkan kesopanan dan kehormatan kepada penerima surat. 10. Tanda tangan dan nama jelas. Bagian ini berisi tanda tangan dan nama lengkap pelamar kerja. Dalam surat lamaran pekerjaan, biasanya para pelamar melampirkan beberapa berkas. Salah satu berkasnya yaitu CV atau daftar riwayat hidup. CV adalah dokumen yang memberikan gambaran mengenai pengalaman seseorang dan kualifikasinya. CV berfungsi untuk memperkenalkan diri secara tertulis dari data dan latar belakang pendidikan pelamar kepada pemberi kerja. Oleh karena itu, CV dibuat semenarik mungkin dari segi isi maupun tampilan. Dalam CV atau daftar riwayat hidup memiliki urutan yang harus dilengkapi, yaitu 1. Judul, daftar riwayat hidup. Kedua, data diri dan juga sertakan foto di bagian atas kanan. Ketiga, riwayat pendidikan. Keempat, kelebihan pelamar. Kelima, pengalaman kerja. Keenam, pengalaman organisasi. Ketujuh, kontak orang-orang yang merekomendasikan. Kedelapan, tambahan lainnya seperti sertifikasi dan pelatihan. Unsur kebahasaan dalam surat lamaran pekerjaan. 1. Menggunakan bentuk surat yang sederhana. Kedua, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Ketiga, menggunakan kata-kata yang sopan. Keempat, menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang terakhir, kelima, tulisan bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah PUEB, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Unsur kebahasaan dalam sistematika surat lamaran pekerjaan. 1. Penulisan nama, tempat, dan bulan diawali menggunakan huruf kapital dan menggunakan koma setelah nama tempat. 2. Penulisan hal atau perihal diberlakukan diawali huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. 3. Penulisan kata lampiran tidak boleh disingkat menjadi lam dan jumlah berkas ditulis dengan huruf. Keempat, alamat surat diawali dengan kata sapaan penghormatan yang terhormat atau kepada. 5. Salam pembuka diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda koma. 6. Selalu sertakan dengan jelas dari mana pelamar mendapatkan informasi lowongan tersebut dan sertakan posisi yang diinginkan. 7. Kata nama, tempat, dan tanggal lahir, pendidikan terakhir, dan lain-lain ditulis dengan huruf kecil.
8. Nama orang, nama tempat, nama bulan, nama universitas diawali dengan huruf kapital. Itu saja penjelasan dari saya tentang penjelasan surat lamaran pekerjaan. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi atau kekurangan dalam kata-kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih, sampai jumpa.